Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang logaritma, pengertiannya, penyederhanaan, dan operasi pada bab pertama. Pertama-tama kita belajar itu dengan pengertian logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari bilangan berpangkat yang dinotasikan A log B sama dengan X. Jadi A adalah bilangan pokok atau disebut basis, B itu numerus atau hasil logaritma, dan X adalah pangkat. Cara membaca suatu logaritma adalah A log B itu lebih mudahnya adalah A pangkat berapa menghasilkan B pangkat X. Kita lihat contohnya. Misalnya 5 log 25 sama dengan 2, nanti cara bacanya adalah 5 pangkat berapa menghasilkan 25 pangkat 2. Jadi 5 ini adalah bilangan pokok atau disebut angka. Ini adalah hasil dari pemangkatan atau numerus dan ini adalah pangkatnya. Jadi 5 pangkat berapa menghasilkan 25 pangkat 2. Kita coba dulu di sini. Logaritma tanpa bilangan pokok, maka bilangan pokoknya adalah 10. Misal, log 1000 sama dengan 3. Ini akan serupa dengan 10 log 1000 sama dengan 3. Atau bisa dibaca, 10 pangkat berapa menghasilkan 1000 pangkat 3. Ini ya. 10 pangkat berapa menghasilkan 1000 pangkat 3. Yang kedua, log 1 sama dengan 0 atau 10 pangkat berapa nilainya tetap 1 pangkat 0. Oke. Kita lihat contoh aja. Udah. 2 log 8 sama dengan 3. Jadi, nyatakan notasi logaritma berikut ke dalam bentuk pangkat. 2 pangkat berapa menghasilkan 8? Pangkat 3. Sehingga kalau dituliskan notasi pangkat, 2 pangkat 3 sama dengan 8. B. 10 pangkat berapa menghasilkan log 100? Berarti kan 10 pangkat berapa menghasilkan 100? Pangkat 2. Sehingga dituliskan kalau notasi pangkat, 10 pangkat 2 sama dengan 100. 5 log 5 sama dengan 1 atau 5 pangkat berapa nilainya tetap 5 pangkat 1. Nah, kalau dituliskan notasi pangkatan 5 pangkat 1 sama dengan 5. 3 pangkat berapa nilainya menghasilkan 1. 3 pangkat berapa menghasilkan 1? Pangkat 0. Nah, sekarang 5 pangkat berapa menghasilkan 1/5 pangkat min 1. Karena 5 pangkat min 1 sama dengan 1/5. Soal contoh lanjutnya. Nyatakan bentuk pangkat berikut ke dalam notasi logaritma. Jadi notasi logaritma tadi kan 2 pangkat berapa menghasilkan 8? Pangkat 3. Sehingga ini kalau dituliskan ke dalam notasi logaritma adalah 2 log 8. Kan 2 pangkat berapa menghasilkan 8? Pangkat 3. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kalau dituliskan dalam notasi logaritma berarti 3 log 81 sama dengan 4. 5 pangkat 1 sama dengan 5. Berarti kalau dituliskan dalam notasi logaritma, 5 log 5 sama dengan 1. Log 5. Selanjutnya, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau dituliskan dalam notasi logaritma berarti 2 log 1 sama dengan 0. 10 pangkat min 1 sama dengan 0,1. Kalau dituliskan logaritma berarti 10 log 0,1 sama dengan min 1. Jadi gitu ya pembacaannya. 2 pangkat 3 ini kan kalau dituliskan logaritma, 2 pangkat berapa menghasilkan 8? Ini kan 2 pangkat berapa menghasilkan 8? Pangkat 3. Nah,
A pangkat B sama dengan C berarti A log C sama dengan B. Atau A pangkat berapa menghasilkan C pangkat B. 2 pangkat min 1 sama dengan setengah. Kalau dituliskan notasi logaritma berarti 2 log setengah sama dengan min 1. 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Kalau dituliskan notasi logaritma berarti 2 log akar 2 sama dengan setengah. Selanjutnya adalah sifat dasar logaritma. Sifat dasar yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Contohnya adalah 5 log 5 sama dengan 1. Karena 5 pangkat berapa menghasilkan 5? Pangkat 1. Selanjutnya 2 log 2 sama dengan 1. Berarti kan 2 pangkat berapa nilainya? Tetap 2 pangkat 1. Sehingga bisa dirumuskan A log A nilainya 1. Kemudian A log 1 sama dengan 0. Kita lihat contoh. 3 pangkat berapa nilainya? 1 pangkat 0. Dan yang kedua, X pangkat berapa nilainya? 1 pangkat 0. Karena X pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga kalau dirumuskan A log 1 atau A pangkat berapa nilainya? Jadi 1 pangkat 0. Karena semua bilangan dipangkatkan 0 nilainya 1. Selanjutnya A log A pangkat N sama dengan N. Kita lihat 3 log 27. 3 log 27 dirubah jadi 3 pangkat 3. 3 ini bisa pindah ke depan nanti jadi 3 yang akan dijelaskan pada penyederhanaan logaritma. Seperti nanti 2 log 16 gimana kok jadi 4? Nah, selanjutnya adalah penyederhanaan logaritma. P log I. Langkah-langkahnya adalah sederhanakan bilangan P dan Q, maksudnya ini P dan Q menjadi bentuk A pangkat M dan A pangkat N. Kedua A-nya ini harus sama, A pangkat M dan A pangkat N. Selanjutnya, pindahkan pangkat N dan M, N yang di atas sebagai pembilang, M yang di bawah sebagai penyebut. Dan yang belakangnya adalah A log A. Karena nilai A log A itu kan sama dengan 1, maka A log A bisa dicoret atau dihilangkan, sehingga ketemunya adalah M per N. Contoh, 16 log 8. Kita sederhanakan 16 dan 8. 16 jadi 2 pangkat 4, 8 jadi 2 pangkat 3. Nanti jangan kebalik, ini yang 3 itu sebagai pembilang atau yang atas, 4 sebagai penyebut atau yang bawah. Sehingga ketemunya adalah 3 per 4, oke, 3 per 4, 2 log 2. Karena nilai tadi 2 log 2 nilainya kan 1, sehingga yang hidup tinggal 3 per 4. Kita contoh lanjutan, rumus contoh lanjutan, misalnya A log A. A log A pangkat N sama dengan N A log A. Jadi di sini contohnya 3 log 81. Seperti kita ketahui, 3 kan tidak bisa disederhanakan. 81 nanti masih bisa disederhanakan ke dalam bentuk 3 pangkat 4. Maka jika 4 ini pindah ke depan, maka jadi 4 kali 3 log 3. Karena 3 log 3 nilainya 1, 3 log 3 dicoret. Yang hidup tinggal 4. Selanjutnya adalah A pangkat M log A. Maka M ini kalau pindah ke depan kan jadi penyebut. Di atasnya di sini nggak ada. Jadi pasang angka 1. Berarti 1/M. Contoh 8 log 2. 8 bisa disederhanakan, 2 tidak. Nah, 8 jadi 2 pangkat 3 kan. 3 ini kalau pindah ke depan jadi per 3.
per 3. Karena di atasnya 2 ini nggak ada angkanya, jadi tambahkan angka 1. 1/3 kali 2 log 2. 2 log 2 karena nilainya 1, maka dicoret, yang hidup tinggal 1/3. Kita ke contoh lanjutan. Sederhanakan bentuk logaritma berikut. Yang pertama adalah 8 log 64. 8 dan 64 sepertinya bisa disederhanakan. 8 jadi 2 pangkat 3, 64 jadi 2 pangkat 6. Sehingga nanti ini sebagai 6 dan 3 ini dipindah ke depan, 6 yang atas, 3 yang bawah. Sehingga ketemunya adalah 6/3, 2 log 2. 2 log 2 ini bisa dicoret. Yang hidup tinggal 6/3. Hasilnya adalah 6 bagi 3 ketemu 2. Yang kedua, 2 log 8. 2 tidak bisa disederhanakan. 8 disederhanakan jadi 2 pangkat 3. Maka pangkat 3 ini bisa pindah ke depan. Menjadi 3 kali 2 log 2. Kalau pangkat di sini sebagai yang atas, sama kan ini 6 juga yang atas. Karena 2 log 2 ini nilainya 1, maka 3 ini yang hidup. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya, 81 log 3. 81 bisa disederhanakan jadi 3 pangkat 4. 3 sendiri tidak bisa disederhanakan. Pangkat 4 di sini nanti akan pindah ke depan, tapi sebagai penyebut atau yang bawah. 4 ini pindah sebagai penyebut. Karena di atas tidak ada angkanya, pasang angka 1 jadi 1/4. 3 log 3. 3 log 3 nilainya adalah 1, dicoret. Yang hidup tinggal 1/4. 3 log 1/9. Kalau ketemu seperti ini, kita sederhanakan dulu. 1/9 itu jadi 1/3 pangkat 2. 1/3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Jadi penyebut ini kalau naik ke atas, maka jadi 3 pangkat min 2. Maka pangkat min 2 ini bisa pindah ke depan, jadi min 2 kali 3 log 3. Dicoret, yang hidup tinggal min 2. 10 log 0,1. 10 tetap. 0,1 kalau bentuk jadi bentuk pecahan biasa adalah 1/100 atau 1/10 pangkat 2. 100 sendiri kan 10 pangkat 2. 1/10 pangkat 2 kalau naik ke atas jadi 10 pangkat min 2. Nah, min 2 ini akan pindah ke depan jadi min 2. Salah ketik, mohon maaf. Sudah diperbaiki. Ini kan di sini min 2. Min 2 kali 10 log 10. 10 log 10 dicoret. Kan nilai 1. Hasilnya yang hidup tinggal min 2. Nah, selanjutnya 5 log 0,04. Kita rubah 0,04 ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,04 berarti 4/100. Nah, 5 log 4/100 disederhanakan jadi 1/25. 1/25. 25 sendiri adalah 5 pangkat 2. Kalau naik ke atas jadi 5 pangkat min 2. Min 2 ini bisa dipindah ke depan. Jadi min 2 kali 5 log 5. Sehingga hasilnya cuma min 2. 3 kali log akar 3 pangkat 3. Akar pangkat 3 maksudnya. Kita rubah dulu ini akar pangkat 3 itu ke dalam bentuk akar ke dalam bentuk pangkat pecahan. Akar pangkat 3 berarti di sini pangkatnya 1, tanda akar 3 berarti 1/3. 1/3 pindah ke depan, tadi 1/3 kali 3 log 3, yang hidup cuma 1/3. 2 log akar 8. Kita sederhanakan akar 8. 2 log akar 8 kan 2 pangkat 3. Akar tanpa tanda, tanda akarnya 2. Kita rubah akar ini ke dalam bentuk pangkat pecahan. 2 log 2 pangkat 3/3.
2. Sehingga hasilnya adalah 3/2 kali 2 log 2. Yang hidup tinggal 3/2. 3/2 sendiri disederhanakan jadi 1/2. 9 log 3 akar 3. Kita coba sederhanakan. 9 sendiri adalah 3 pangkat 2. 3 akar 3. 3 sendiri 3 pangkat 1. Akar 3 itu kan pangkatnya 1 tanda akar 2. Sehingga dirubah dalam bentuk pangkat 3 pangkat setengah. Nah, 3 pangkat setengah ini bisa digabung. Perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya ditambahkan. 1 ditambah setengah jadi 1/2. 3 pangkat 2 nilainya tetap. Sehingga ini 1/2 dan 3 pangkat 1/2, maaf, dengan pangkat 2 dipindahkan ke depan. 1/2 per 2 dikalikan 3 log 3. 3 log 3 dicoret. Kemudian 1/2 dirubah ke dalam bentuk 3/2 dibagi 2. Kita hitung 3/2 bagi 2. 3/2 dibagi 2 itu merupakan bentuk perkalian adalah 3/2 dibagi 2. Bisa menggunakan 3/2 karena 2 tanpa penyebut menjadi penyebut 1. Jadi 3/2 dibagi 2/1. Pembagian pecahan itu kan kebalikan dari perkalian, pembilang kali penyebut, penyebut kali pembilang. 3 kali 1 hasilnya 3, 3 kali 1, 2 kali 2 hasilnya 4. Atau lebih mudahnya, kalau ada ketemu 3/2 dibagi 2, rubah aja 2-nya menjadi bentuk 2/1. Konsepnya juga sama, pembilang kali penyebut, penyebut kali pembilang. Maksudnya pembilang atas kali penyebut bawah, berarti 3 dikalikan 1. Penyebut bawah dikalikan pembilang atas, 2 kali 2. Sehingga 3 kali 1 ketemu 3, 2 kali 2 ketemu 4. Sehingga 3/2 dibagi 2 nilainya adalah 3/4. Oke, lanjut. Penjumlahan pengurangan logaritma. Penjumlahan pengurangan logaritma dapat dilakukan jika bilangan pokok nilainya sama. Maksudnya gini, A log B ditambah A log C, jika ini nilainya sama-sama A, bilangan pokok kan ini, maka jika ditambahkan maka akan menjadi bentuk perkalian. B dengan C dikalikan jadi B kali C. Ini jika nilainya A-nya ini sama. Dan lanjutnya, kebalikannya, A log B dikurangi A log C, kan sama-sama ini A-nya. Maka berlaku hubungan B dibagi C. Kita lihat contoh aja untuk lebih jelasnya. Tentukan nilai logaritma berikut. 6 log 42 dikurangi 6 log 7 ditambah 6 log 12 dikurangi 6 log 2. Jadi tadi pengurangan jadi pembagian, kalau penjumlahan itu jadi perkalian. Dengan catatan sini kan sama-sama 6. Ini 6, ini 6, ini 6, dan ini 6. Maka bentuknya 42 di atas. Karena 7 adalah pembagian, berada di bawah. 12 perkalian kan berarti sebagai pembilang atau di atas. 2 karena pengurangan jadi bentuk pembagian, dia berada di bawah. Mari kita hitung. 42 kali 12 dibagi 7 kali 2. 42 kali 12 ini bisa dilakukan. 42 dibagi 7 ketemu 6. 12 dibagi 2 ketemu juga 6. Sehingga ketemunya adalah 6 pangkat 2 atau 36. 6 pangkat 2, saya ambil aja 6 pangkat 2. Sehingga hasilnya ini menjadi 6 log 6 pangkat 2. Dalam kurung ini menghasilkan 6 pangkat 2. Lah, 6 pangkat 2 bisa dipindah ke depan. Jadi bentuk 6 dikalikan 6 log 6. Karena 6 log 6 nilainya 1.
2 kali 1 kan tetap 2 ya. 6 ini bisa dicoret sehingga hasilnya akhir adalah 2. Contoh lanjutan, 2 log 64. Sorry. 2 log 64 dikurangi 2 log 1/9 dikurangi 2 log 7, 2. 2 log 64 bilangan pertama selalu di atas, karena min 1/9. Min 1/9 karena min berarti pembagian, dia berada di bawah. Karena di sini juga min 72. 72 adalah min berarti pembagian, jadinya berada di bawah. Nah, di sini tinggal 64 dibagi 1/9 kali 7, 2. Kita hitung aja dulu yang dalam kurung ini. 64 kali 1/9 per 72. 1/9 saya kalikan dulu dengan 72. 1/9 kali 72 adalah 72 per 9. Ketemunya 8. 64-nya ini tetap. 64 dibagi 8 sama dengan 8. Karena 8 sendiri adalah 2 pangkat 3, sehingga di sini dalam kurung menghasilkan 2 log 2 pangkat 3. 3 bisa pindah ke depan, jadi 3 kali 2 log 2. Yang hidup tinggal 3. Nah, selanjutnya, jika bilangan pokok tidak sama, lakukan penyederhanaan pada masing-masing logaritma. Maksudnya gini, di sini bilangan pokoknya kan di sini 4. Ini 2, ini 9, dan ini 3. Ini kan tidak sama. Maka tidak bisa dioperasikan seperti bilangan yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya tadi kan dikurangi, dilakukan perkalian dan pembagian. Tapi di sini perlu melakukan suatu penyederhanaan. Kita sederhanakan dulu 4 log 2. 4 log 2 sama dengan 4 jadi 2 pangkat 2. Jadi setengah kali 2 pangkat 2. 2 log 4. 4 ini sederhanakan jadi 2 pangkat 2. Pangkat 2 pindah ke depan jadi ini. 2 kali 2 log 2 hasilnya 2. 9 sendiri. 9 log 3. 9 log 3 ini. 9 disederhanakan jadi 3 pangkat 2. Pangkat 2 ini pindah jadi 1/2. Karena pangkat di sini kan jadi penyebut. Sehingga setengah kali 3 log 3 ketemunya setengah. Dan yang terakhir 3 log 9. 3 log 9 adalah 9 disederhanakan jadi 3 pangkat 2. Pangkat 2 pindah ke depan jadi 2 kali 3 log 3 yang hidup tinggal 2. Jadi hasilnya 4 log 2 disederhanakan jadi setengah. 2 log 4 ini disederhanakan jadi 2. 9 log 3 disederhanakan jadi setengah. Dan 3 log 9 disederhanakan jadi 2. Tinggal kita jumlahkan. Setengah tambah 2 tambah setengah tambah 2. Setengah tambah setengah hasilnya 1. 2 tambah 2 hasilnya 4. Sehingga 1 tambah 4 hasilnya adalah 5. Yang kedua, 3 log akar 3 ditambah 2 kali 2 log setengah ditambah 3 log 27. Cek dulu bilangan pokoknya di sini 3, 2, dan 3 jelas nggak sama. Maka kita sederhanakan masing-masing bilangan ini. Masing-masing logaritma ini maksudnya. 3 log akar 3. Seperti diketahui, akar 3 disederhanakan jadi 3 pangkat setengah. Setengah pindah ke depan jadi setengah kali 3 log 3 yang hidup tinggal setengah. Nah, 2 kali 2 log setengah. Oke, 2 log setengah. 2 ini pindah ke belakang. Kan pindah ke belakang jadi pangkat 2 ini ya. Setengah itu kan 2 pangkat 1. 1/2 pangkat 1. 2 kalau naik ke atas jadi 2 pangkat min 1. Sehingga ini 2 log 2 pangkat min 1 dikurung pangkat 2. Perkalian pilihan keluar kurung, pangkatnya akan dikalikan. Min 1 kali 2 jadi min 2. Sehingga ini min 2 ini bisa keluar ke depan. Min 2 kali 2 log 2 hasilnya yang hidup tinggal min 2. 3 log 27.
3 log 27 disederhanakan jadi 3 log 27 sederhana jadi 3 pangkat 3. Pangkat 3 pindah ke depan jadi 3 kali 3 log 3. 3 log 3 dihilangkan, yang hidup tinggal 3. Jadi hasil sederhana ini 3 log akar 3. 3 log akar 3 menghasilkan setengah. 2 dikalikan 2 log setengah. 2 kali 2 log setengah menghasilkan min 2. Kemudian 3 log 27 disederhanakan. 3 log 27 menghasilkan 3. Tinggal kita jumlahkan. Setengah dikurangi. Ini kurangi, sorry, tambah. Mohon maaf, tadi ini harusnya ini adalah min. Jadi kan gini. Hasil penyederhanaan 3 log akar 3 dari sini ketemu setengah. 2 kali 2 log setengah ini ketemu min 2. Karena di sini min berarti dikurangi 2. Yang terakhir 3 log 27 ketemunya adalah 3. Berarti setengah dikurangi 2 ditambah 3. Kita coba min 2 ini ditambah 3 ketemunya 1. Karena setengah ditambah 1 hasilnya adalah 1 setengah. Tinggal latihan, nanti jangan coba latihannya di rumah.